Karena saya dulu kebetulan waktu saya di Belanda, saya berkaitan mengenai kebijakan dalam aspek kebijakan hukumnya, perundang-undangan. Jadi kalau di sana itu Pak, contoh seperti mau membuat perda tentang pengolahan sampah. Dia melihat dulu zona-zona berapa titik yang harus ada tempat sampah. Jadi sarananya dulu dipikirkan. Nah, kalau kita kan masyarakat membuang sampah malah tempatnya nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam sesi kedua di minggu keempat ini, masih terkait dengan tata ruang. Tetapi kalau tadi kita bicara tata ruang dalam kaitannya dengan pola ruang, struktur ruang, tetapi kali ini tata ruang dalam kaitannya dengan penegakan hukum, masih kaitannya dengan banjir. Dan malam hari ini ngobrol happy kita bersama Rusmadi ini menghadirkan narasumber yang saya kira luar biasa, Ibu Dr. Rosmini, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Selamat malam Bu, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Selamat malam. Luar biasa, terima kasih sudah hadir di ngobrol happy bersama Rusmadi Wongso ini. Dan saya perlu perkenalkan Bu Dr. Rosmini. Itu adalah doktor di bidang hukum dan banyak bergerak di bidang lingkungan ya. Beliau menempuh doktor di Universitas Hasanuddin, dan saya lihat biografi beliau ini banyak juga studi-studi, kemudian sandwich program di luar negeri ya, sampai ke Belanda. Baik, kita ngobrolnya ringan aja Bu ya. Karena kalau sudah lihat dokter gitu kan ini yang berat-berat ini. Ya sama aja. Baik, Bu, ini topik besarnya banjir. Tapi ini kita mau bicara tata ruang dalam kaitannya dengan penegak hukum. Nah, dalam konteks banjir, tata ruang ini dari perspektif hukum, apa yang Ibu mau sampaikan? Kalau kita berbicara mengenai banjir, maka kita akan harus melihat perlindungan lingkungannya. Nah, di dalam konsep perlindungan hukum itu, di dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup itu ada 6P. Ada 6P. Ya. Ini terkait dengan perlindungan hukum. Iya. Dalam aspek lingkungan. P yang pertama apa ini? P pertama perencanaan. Perencanaan. Pertama perencanaan, kedua pemanfaatan, ketiga pengendalian, keempat pemeliharaan, kelima adalah pengawasan, dan keenam adalah penegakan hukum. Berarti ada tambah 3 ini. Kita tadi bicara tata ruang ini kan dalam 3 konteks ini, perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Sekarang ada pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Berarti ini bisa nggak kita nyalahkan banjir ini karena tata ruang? Kalau saya berbicara mengenai tata ruang mau disalahkan, yang paling penting adalah perencanaan itu sesuai nggak dengan kebijakan yang telah direncanakan. Kemudian perencanaan ini bagaimana realisasinya? Kalau sudah ada realisasinya, bagaimana itu bisa terpelihara lingkungan itu supaya sustainable, selalu berkelanjutan. Jadi persoalannya apakah tata ruang itu harus disalahkan? Tata ruang itu kan tidak bisa berbuat apa-apa. Dia nggak bisa bergerak. Tapi yang menggerakkan ini adalah manusia. Jadi kita nggak bisa salahkan tata ruang. Tata ruang. Kalau yang buat tata ruang kan manusia ini, manusia. Bu. Berarti tata ruang itu kan Pak, kalau dalam hukum tata negara dia hanya pasif. Yang menggerakkan ini administrasinya, penyelenggaranya. Nah ini kalau sudah orang hukum bicara ini, jadi ini persoalannya ini yang menggerakkan ini justru administrasinya. Nah, yang Ibu lihat dari persoalan-persoalan yang terkait dengan pemanfaatan, terutama pengendalian, ini hal-hal apa saja Bu? Kalau misalnya kita bicara wilayah, misalnya misalnya soal bantaran sungai ini ada permukiman, kemudian daerah rawa ini dibangun permukiman dan lain sebagainya. Ibu
mungkin agak bisa lebih spesifik apa aja kira-kira yang perlu mendapatkan perhatian dan sering kemudian kita melakukan pelanggaran ini dari ruang-ruang yang sudah diatur dalam tata ruang kita tuh. Terima kasih banyak, ini pertanyaan yang luar biasa ya, karena ini kan untuk kita sebenarnya. Jadi bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kita semua orang Samarinda terutama, supaya Samarinda bisa lebih ideal dan menjadi suatu kota yang menjadi idaman. Jadi yang pertama itu Pak, DAS ini kan daerah aliran sungai itu kan berfungsi, ada 3 fungsinya Pak. Menampung, memelihara, dan mengalirkan. Nah, kemudian kalau ini nggak difungsikan, ada rumah di bantaran itu, kemudian membuang sampah seandainya. Nah, tapi ini kan itu melanggar. Ada perbuatan manusia yang seharusnya tidak dilakukan soal tindakan. Dan Ibu lihat ada nggak sementara ini sanksi-sanksi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang tadi membangun rumah tidak pada tempatnya, buang sampah tidak pada tempatnya, ada nggak? Tapi maaf Pak, saya melihat nggak usah minta maaf Bu, karena di sini bukan ini kelihatan. Dan selalu didiskusikan hampir tiap hari. Tapi nyatanya tindakan pemerintah mungkin ada, tapi mengeksekusinya yang susah. Kita nggak nyalahkan pemerintah, tetapi ini menjadi persoalan. Artinya kalau misalnya ada masyarakat buang sampah karena ini melanggar hukum, ya mestinya ada tindakan gitu ya. Dan selama ini ya mengalir begitu aja. Mungkin sekedar teguran. Kita nggak pernah masuk ke ruang-ruang pidana apa? Belum. Jauh ya? Jauh dari itu. Karena saya melihat sih contoh waktu itu di Pramuka sendiri. Maksudnya di Jalan Pramuka? Iya, Jalan Pramuka itu juga kan di daerah Perjuangan ada aliran tembus dengan Karangmumus. Itu kan kalau DAS itu kan sungai sama anak sungai. Ya, itu bagian daripada itu. Banyak sekali masyarakat tidak sadar berkaitan mengenai lingkungan. Padahal lingkungan itu kan harus dipelihara karena Undang-Undang Dasar sudah memanahkan bahwa lingkungan yang baik dan sehat itulah hak asasi manusia yang harus dilindungi. Nah, jadi bicara hak ajasi ya Bu ya. Hak dasar manusia yang harus terpenuhi. Tapi hak itu sendiri manusia ternyata sebagian tidak menghiraukan dengan lingkungannya sendiri. Mestinya kalau misalnya saya buang sampah tidak pada tempatnya Ibu, mestinya bisa protes keras ya, dan bisa melaporkan sebenarnya itu terkait dengan hak Ibu sebagai warga negara untuk memperoleh kenyamanan gitu. Tapi faktanya tidak. Saya pernah Pak, maaf saja. Jadi kebetulan ada orang luar di rumah. Jadi saya bawa jalan, dia jalan itu saya merasa malu juga Pak. Dia tuh ngambil sampah satu-satu masukkan. Ngambil sampah. Kemudian nggak lama lagi membuang. Diambilnya lagi. Kok begini ya katanya. Terus kenapa mereka tuh tidak ditegur? Termasuk warga yang melihat isi going aja nggak? Padahal itu tadi mengambil sampah itu. Jadi saya bilang gini, kemudian dia jalan kaki menelusuri bantaran naik kapal itu. Ngelihat bagaimana sebenarnya daerah Sungai Karangmumus. Kalau sebenarnya ini difungsikan menjadi wisata, bernilai. Bernilai. Di samping bernilai juga kita bisa terpelihara dalam aspek itu. Tapi kenapa tidak dilakukan seperti itu? Saya pernah Pak pada tahun 1997 saya melakukan penelitian berkaitan mengenai pemindahan Karangmumus. Nah, karena pada waktu itu ada bantuan dari Bank Dunia pada waktu itu. Terus perpindahanlah dari periode pertama, yaitu di Jembatan 1, pindahkan ke mana? Bengkuring. Tetapi saya melihat
SK itu pada tahun 80. SK Wali Kota. Oke. Ini terkait dengan pemindahan. Oke. Fasilitas apa yang diberikan itu, Bu? Rumah, tetapi begini Pak, itu pembayarannya kalau tingkat 1 hanya 5.000. Oke. Pembayarannya tingkat 2 7.500. Pembayaran apa itu? Pembayaran ganti rugi rumah. Per meternya. Per meter. Itu tahun berapa tapi? Itu SK-nya tahun 80-an, pelaksanaannya tahun 1997. 94. Oke. Yang terakhir ini ada kasus apa? Bukan kasus ya, ada juga upaya daripada pemerintah untuk untuk memindahkan warga, rasanya di RT 28 ya, dekat Pasar Segiri itu. Iya. Itu gimana itu, Bu? Waduh. Kalau itu berbicara mengenai Pasar Segiri, Pak, itu memang kayaknya sekarang kita ini perlu the power. Karena di situ ada mempunyai kekuatan yang mungkin nilai ekonomisnya sangat tinggi bagi mereka. Apakah nanti pemindahan saya bisa mendapatkan seperti itu, ya kan? Dan maaf saja, kayaknya sih premanisme juga. Jadi perlu ini ya, perlu power ya. Ini menarik ini Ibu ini bicara soal apa penegakan hukum dalam kaitannya dengan pengendalian banjir. Ini bicara soal DAS, bicara dalam kaitannya dengan drainase tadi. Nah Ibu lihat kan juga banyak rumah-rumah ini selain tadi di daerah bantaran sungai, juga ada rumah-rumah di atas anak sungai. Itu gimana itu, Bu? Seharusnya kan sungai ini harus difungsikan sesuai fungsinya. Tadi saya bilang ada 3 fungsi ini. Kalau seandainya itu dipakai untuk membuat rumah, itu sudah bukan lagi sesuai fungsinya. Kalau misalnya kasus di daerah-daerah rawa developer mau bangun perumahan, apa yang harus dilakukan itu? Diizinkan atau enggak? Padahal dari sisi tata ruang misalnya enggak dibolehkan untuk dibangun itu. Kalau tata ruang sudah tidak membolehkan, artinya ada pelanggaran. Pelanggaran, Atau nggak ada solusi gitu. Karena yang punya tanah misalnya masyarakat, ya masyarakat mau bangun, masa kemudian dilarang? Boleh membangun, tetapi makanya mungkin seperti di Banjarmasin waktu itu saya baca Pak, ada perda. Kalau itu daerah resapan, maka bangunannya bangunan panggung. Nah itu berarti solusi kan? Solusi rumah artinya panggung. Yang namanya ini tanah-tanah milik warga, ya jelas pemerintah ya sulit untuk mengatur kan? Sulit untuk mengatur. Bisa Pak, yaitu dengan cara bahwa ini perlu ditata. Nah masuk di ruang itu ya, di regulasi mengatur. Ada aturan seperti kebetulan Bapak berada di daerah resapan. Kemudian kalau misalnya Ibu lihat ini, apalagi Kalimantan Timur ini kan ke depan sebagai ibu kota negara ya, Kalimantan Timur, dan posisi Samarinda ini sangat penting. Ini dalam kaitannya dengan penegak hukum, hal-hal apa saja yang perlu untuk mendapatkan perhatian kita sama-sama supaya ini tata ruang, penataan kota ini sesuai dengan yang kita harapkan untuk menyambut Kalimantan Timur sebagai IKN. Sebagai estetikanya ya. Jangan sampai kesannya kalau Samarinda mah banjir aja, nggak layak jadi kota katanya mah. Banyak yang mengatakan seperti itu Pak. Samarinda ini nggak layak kota katanya. Saya bilang layak. Kenapa? Yang penting kita bersama-sama. Mungkin pemerintah, masyarakat harus bersatu. Marilah kita bersama-sama membangun Kalimantan, terutama Samarinda, yang bagaimana yang kita inginkan. Kalau memang Anda ingin selalu seperti ini, ya is okay. Tapi apa yang Anda rasakan? Apakah kita sudah melaksanakan Undang-Undang Dasar Pasal 28 berkaitan dengan setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat? Itu kan cakupannya luas sekali ya kan Pak? Kalau sejauh ini Ibu jalan-jalan di sepanjang kota Samarinda, pernah nggak mendapatkan kampung-kampung yang bersisi ruang itu keren? Ada nggak? Saya melihat mungkin perlu ada percontohan kali Pak ya. Jadi salah satu nggak usah kecamatan, mungkin terlalu banyak, tapi kelurahan seandainya memberikan contoh. Atau RT ya di tingkat paling kecil.
berderasenya iya, cantik, terus ada penghijauannya, estetikanya kalau orang masuk ke situ mata kita indah, penuh dengan warna-warni tapi penuh dengan ramah lingkungan. Itu yang paling penting sih kayaknya. Kalau Ibu dari sisi penegakan hukum ya, kembali kepada persoalan siapa yang harus berada di posisi di depan ini sebagai panglima ini? Kalau saya katakan sih bagaimanapun senjata pamungkasnya itu adalah pemerintah. Karena dia sebagai penyelenggara, pemerintah dan DPR. Kalau Samarinda adalah pemerintah wali kota, kemudian DPRD Kota Samarinda. Kalau bersama-sama DPR kan perwakilan rakyat. Wali kota dengan DPR sudah cukup kuat untuk mengendalikan masalah tata ruang, Bu? Kalau bersatu. Bersatu. Jangan mementingkan ego politik. Kalau pelibatan warga? Pelibatan warga apalagi mungkin lebih menguatkan, kan bukankah DPRD ini bagian daripada masyarakat yang mewakili. Kemudian dia merangkul bahwa ini demi kebaikan kita bersama, marilah kita merubah wajah Kota Samarinda yang dulu kesannya banjir sekarang penuh dengan senyuman. Iya, luar biasa. Jadi kalau pelibatan warga ini dalam konteks penegakan hukum, apa yang harus dilakukan ini, Bu, warga? Pertama tadi soal kecil saja, Pak. Berkaitan mengenai sampah saja. Hal-hal yang kecil aja. Kalau seandainya ada warga, salah satu kadang naik motor, Pak, saya pernah naik motor, ada yang tiba-tiba melempar habis beli gorengan, lempar tuh kresek. Nah itu kan kalau kita saling menegur, saya kejar, Mas jangan langsung membuang begitu dong, ini lingkungan. Saya bilang, saya akan diambil, enak aja, emang kamu siapa? Gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu mungkin perlu Menurut Ibu bisa nggak kita warga Samarinda ini untuk mulai melihat bahwa soal sampah, soal lingkungan itu adalah merupakan hak ajasi daripada kita warga negara. Bisa nggak menurut Ibu kemudian kita membangun semangat warga ini ketika misalnya ada yang membuang sampah, ketika tadi ada yang membangun tidak pada tempatnya, bisa nggak warga ini bergerak? Saya rasa bisa, Pak, tapi perlu edukasi. Ibu nggak semangat ini. Kelihatannya ada semacam pesimisme kalau sudah berkaitan dengan. Kebetulan gini, kami pernah, Pak, mencoba beberapa kali. Terus kita membawa mahasiswa, kemudian para pengusaha membuat tong sampah. Maaf saja. Contoh bantuan dari swasta gitu. Iya. Karena saya dulu kebetulan waktu saya di Belanda, saya berkaitan mengenai kebijakan dalam aspek kebijakan hukumnya, perundang-undangan. Jadi kalau di sana itu, Pak, contoh seperti mau membuat perda tentang pengolahan sampah. Dia melihat dulu zona-zona berapa titik yang harus ada tempat sampah. Jadi sarananya dulu dipikirkan. Nah, kalau kita kan masyarakat membuang sampah malah tempatnya nggak ada. Sarananya dulu dia, memang biaya mahal. Nah, kalau menurut saya sekarang ini nggak perlu silahkan siapapun, tapi marilah bersama-sama. Siapapun yang membuang sampah malu dong. Nah, ada rasa malu, ada perilaku education yang terpupuk dalam hati. Nah, ini sebenarnya dalam konteks ini peradaban ini. Betul. Artinya semakin maju negara, semakin maju daerah, biasanya itu terlihat daripada perilaku warga. Ibu optimis ya warga kita bisa mempunyai perilaku seperti yang Ibu harapkan tadi? Bisa sekali, Pak. Saya sangat. Terutama kita memberikan contoh dulu dari sekolah SD karena itu kan atau TK. Di sekolah nanti ketika kembali ke rumah, ke lingkungan sama aja. Kemudian kita selalu memberikan education kepada terutama ibu-ibu. Jadi tadi pendidikan ini sebagai sarana penting dalam rangka untuk mengedukasi tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya, tentang pentingnya kita taat kepada aturan. Kemudian yang kedua, ibu-ibu, siapa lagi? Ini terkait dengan ini pendidikan anak. Maksudnya terkait dengan bagian-bagian atau kelompok masyarakat yang Ibu pandang penting
untuk apa? Untuk langkah membangun membangun tertib hukum bagi warga ini. Iya, jadi itu Pak, sekarang kan juga ada perda tentang pengolahan sampah, ada sanksinya. Nah, sebenarnya kalau memang itu diterapkan, saya rasa masyarakat itu pasti akan takut. Tapi kalau dibiarkan saja, karena memang sudah kita terbiasa dari dulu hidup di bantaran sungai, yang notabene kadang-kadang kita tahu sendirilah bagaimana Kota Samarinda, tetapi kita juga sekarang akan menyadari bahwa perkembangan kehidupan manusia itu sekarang berubah. Untuk mendapatkan lingkungan yang baik, karena desakan-desakan inilah yang perlu memang diberikan pendidikan bagaimana sebenarnya penegakan hukum ini bisa dilaksanakan demi tertibnya tata kelola yang baik. Ini bicara soal soal hukum, soal disiplin ini, Ibu melihat masih sulit atau ini optimis? Kalau saya melihat, kebetulan saya sering juga dipanggil sebagai ahli. Sebenarnya kalau kita memberikan contoh satu penegasan yang kuat, itu kan akan memberikan dampak. Jadi sanksi betul-betul dilakukan ini. Kalau buang sampah dendanya sekian ya harus. Tapi pengawasan. Kalau pemerintah misalnya punya pasukan Satpol PP pasti nggak cukup ini. Berarti warga ini ya. Jadi warga harus juga ikut sebagai ini sebagai pengawas daripada hukum ini. Baik, Bu Rosmini, terima kasih banyak ini. Pingin ngobrol banyak, tetapi karena ini awal, saya kira kita ngobrol ringan-ringan saja. Dan tadi sahabat, apa yang kita dapatkan dari Bu Rosmini dalam hal soal penegakan hukum ini, yang penting warga memahami bahwa yang namanya mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat itu adalah hak. Jadi ketika melihat misalnya ada warga yang membuang sampah, ya mestinya harus ditegur. Dan kemudian pemerintah pada posisi memberikan sanksi. Dan bahkan di lingkungan terbatas pun bisa dibudayakan aturan-aturan yang sesuai dengan kampungnya ya Bu. Yang penting bagaimana masyarakat itu terbiasa hidup tertib dan disiplin. Baik Bu Rosmini, terima kasih banyak ini malam ini sudah bersama saya dalam acara Ngobrol Happy. Kami doakan mudah-mudahan Ibu selalu sehat. Sama-sama Pak, Bapak juga sukses karirnya. Amin. Terima kasih. Dan jangan lupa ya, diikutin terus dan like, subscribe dan share sama teman-temannya supaya ini menjadi media belajar bagi kita semua. Terima kasih. Kita tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.